Oke, selamat pagi. Siap pagi. Apa kabar? Luar biasa. Baik. Sehat semua? Sehat. Oke. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas memimpin doanya. Belajar dan berdoa menurut agama dan sejarah dan muslim berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, saya mau referensi dulu. Semuanya hadir? Hadir. Oke, baik, semuanya hadir. Kalau hadir semua, tidak Bapak sebutkan namanya ya. Nah, saya lihat sudah 12 orang di sini, berarti hadir semua. Ya, untuk apresiasi, ya nanti kalian menjawab, saya akan bertanya. Kita sudah mempelajari tentang hukum kekal. Ayo sebutkan bunyi hukum kekekalan. Apa bunyi hukum kekekalan itu? Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Nah, hukum kekekalan itu ya, energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan ya. Kemudian di sini Bapak akan bertanya, yaitu pertanyaan tentang pemantik ya. Nanti saya pertanyakan dengan kalian. Sebutkan sumber-sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Apa sumber energi kita dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Nah, itulah ya sumber-sumber energi yang ada pada kita atau sehari-hari ya. Nah, kemudian yang kedua ya, coba kita gosok kedua telapak tangan kita ya. Apa yang kita rasakan? Coba kita sama-sama ayo. Nah, gosok telapak tangannya ayo. Apa yang kita rasakan? Nah, ketika kita mengosok kedua telapak tangan, yaitu kita merasa panas. Mengapa? Mengapa? Energi gerak menjadi energi panas. Nah, karena kita mengusuk telapak tangan ini menjadi energi gerak, menjadi energi panas. Nah, ya. Nah, modul ajar kita ya di kelas 4 ini yaitu perubahan bentuk energi. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengubah bentuk menjadi energi ya. Nah, kalian ya, kegiatan kita pada hari ini kalian menyimak gambar ya, yaitu tentang gambar apa ini? Tarik tambang. Nah, ini tentang tarik tambang ya. Nah, tarik tambang ini biasanya menggunakan tenaga apa? Tenaga otot.
tenaga otot ya. Nah, kalian sudah paham kan dengan tarik tambang? Karena setiap 17 Agustus di sekolah kita selalu mengadakan yaitu lomba tarik tambang ya. Lalu kita adakan. Sekarang saya bertanya ya. Saat kita bermain tarik tambang, kita akan menggunakan gaya otot. Untuk mengeluarkan gaya otot, kita membutuhkan energi. Makanan. Jadi sumber energi bagi tumbuhan manusia berasal dari apa? Nah, jadi energi otot ini berasal dari energi makanan ya. Itu kalian sudah melakukan tarik tambang ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan juga tentang ya bentuk energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa bentuk energi dalam kehidupan kita sehari-hari? Hah? Misalnya apa? Energi apa? Energi matahari. Kemudian energi apa? Ini energi panas. Ya, kemudian energi apa lagi? Listrik. Kemudian energi kimia. Energi apa lagi? Cahaya. Kemudian energi apa lagi? Kipas angin itu energi apa? Nah, energi gerak ya. Nah, itu yang kalian tuh. Paham semuanya? Oke, kalau paham ya. Nah, ini alat-alat elektronik ya. Alat-alat elektronik ini ada apa di situ? Yang pertama tuh kulkas, kemudian isi, kemudian magicom, kemudian dispenser, kemudian radio, kemudian ya panel surya ya. Nah, sekarang saya minta nanti satu persatu untuk mengamati sumber energi ya. Coba salah satu kalian maju untuk mengamati, yaitu tentang sinter ya. Coba Telo maju ke depan untuk mengamati. Beberapa orang, 3 orang, ayo untuk mengamati senter ya. Nah. Coba Telo pasang dulu baterainya. Saya coba dihidupkan. Nah, sudah hidup. Ini tadi Bapak bilang energi apa ini? Kimia. Nah, baterainya energi kimia ya. Energi kimia ini menghasilkan energi apa? Cahaya. Nah, menghasilkan energi cahaya ya. Itu tentang senter. Ya, yang kedua silakan duduk. Saya minta si
Jeremiah untuk mengamati tentang bola lampu. Coba kalian nyalakan ini. Nah, ya. Ini untuk menerang apa nih? Untuk menerang ruangan. Nah, ini energi listrik menjadi energi apa nih? Nah, energi cahaya. Ya. Ya, silakan duduk. Kemudian saya minta siapa lagi yang mau maju? Pak Yola, boleh untuk menyalakan yang mengamati tentang kipas angin. Coba hidupkan. Nah, ya. Ini energi listrik menjadi energi apa nih? Nah, kipas angin ini energi listrik menjadi energi gerak. Ya. Nah, sekarang silakan duduk. Terima kasih. Kemudian kita akan coba semuanya berdiri. Ya. Semuanya tepuk tangan. Nah, sekarang kita mengamati yaitu tentang tepuk tangan, ya. Ketika kalian tepuk tangan, energi apa yang kalian hasilkan? Energi gerak, energi bunyi. Nah, energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, semuanya paham? Ya. Nanti kalian akan saya coba untuk diskusi, yaitu peserta didik diminta untuk menemukan contoh benda yang di kelas dan di rumah kita, ya. Nah, sekarang saya akan membagikan lembar kerja, ya. Lembar kerja mandiri. Kalian kerja, ya. Semuanya sudah paham tadi? Sekarang kalau sudah paham, silakan duduk. Bapak akan membagikan lembar kerja mandiri, ya. Jangan lupa ditulis nama. Ya. Nama masing-masing, ya. Kalau kurang jelas, tulis nama sesuai dengan nama masing-masing. Oke. Tulis yang agak rapi, pelan-pelan tulisnya. Ya. Pelan-pelan tulisnya. Bukan buru-buru.
Sudah semua? Kalau sudah, kita membentuk kelompok yang sudah disepakati kita kemarin. Masing-masing kelompoknya sesuai dengan kelompok yang kemarin kelompok kita itu. Ayo, kelompoknya masing-masing. Oke, sudah sesuai dengan kelompok yang kemarin. Coba kalian lihat ke depan, Bapak akan menampilkan videonya. Ya. Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online lesson online. Kali ini kita akan belajar IPAS untuk kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 4, mengubah bentuk energi. Kita akan bahas topik A, transformasi energi di sekitar kita, di halaman 95 sampai dengan 105. Subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita lihat di sini ada sebuah gambar ya adik-adik ya, kita baca ya. Nih, nah anak-anak simak baik-baik ya, Bapak Insinyur akan mengajarkan tentang perubahan bentuk energi. Insinyur ini adalah orang yang kerjanya merancang mesin ya, atau membuat suatu alur ya, seperti ini proses-proses sesuatu tentang teknik ya. Kemudian ada pertanyaan di sini, Pak, mengapa air bisa dipakai membuat listrik, padahal kan air tidak memiliki energi listrik? Nah, pertanyaan bagus, nak. Energi gerak yang dihasilkan dari air yang mengalir dapat diubah bentuknya menjadi energi listrik. Nah, jadi anak-anak di PLTM Musi inilah salah satu sumber energi listrik yang kalian pakai di rumah. Nah, kita bahas bab 4, mengubah bentuk energi. Nah, energi itu tidak bisa diciptakan adik-adik ya. Nah, kemudian energi juga tidak dapat dimusnahkan. Namun, energi bisa kita ubah bentuknya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia menggunakan energi dengan mengubah bentuknya. Energi kimia dari makanan diubah menjadi energi gerak saat kita berjalan atau beraktivitas. Lalu apa saja perubahan energi di sekitar kita? Nah, ini akan kita pelajari. Kita baca dulu tujuan pembelajaran kali ini ya. Yang pertama, mengidentifikasi ragam transformasi energi pada kehidupan sehari-hari. Kemudian membuat simulasi transformasi energi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bahas yang topik A ya. Pertanyaan esensial adalah pertanyaan yang akan terjawab di akhir pembelajaran ini. Jadi tidak perlu adik-adik jawab sekarang. Yang pertama, bagaimana kita menggunakan energi? Yang kedua, bagaimana cara manusia menghasilkan bentuk energi yang diinginkannya? Kita coba lihat, ada ilustrasi gambar ya. Hujannya besar, aku jadi kedinginan karena sedikit basah. Coba deh kamu menggosokkan tanganmu seperti ini, tanganmu nanti jadi hangat. Nah, itu ya adik-adik ya, ketika kita menggosokkan ya, gerakan tangan yang dilakukan Ian menghasilkan energi panas. Saat melakukan itu, Ian sedang mengubah energi gerak menjadi bentuk energi yang lain, yaitu energi panas. Manusia tidak bisa menciptakan energi ya. Untuk memanfaatkan energi, manusia mengubah bentuk energi yang ada menjadi bentuk yang lain. Perubahan bentuk energi inilah yang disebut dengan transformasi energi.
Nah, kita menemukan kosakata baru ya, yaitu transformasi, artinya perubahan, bisa berperubahan bentuk, fungsi, sifat, dan sebagainya. Kemudian kita bahas bagian mari mencoba. Transformasi energi ada di mana-mana. Yuk kita selidiki transformasi energi yang ada di sekitar kalian. Yang pertama, carilah transformasi energi yang ada di sekolah. Petunjuknya adalah carilah sesuatu yang bergerak ya, menghasilkan panas, cahaya, bunyi, dan listrik. Amati energi apa yang dibutuhkan benda-benda tersebut. Kemudian tulislah benda serta transformasi energi yang kalian temukan pada buku tugas. Perhatikan contoh cara penulisan seperti tabel berikut ya. Lalu presentasikan hasil temuan bersama masing-masing teman kelompok ya. Perhatikan teman yang lain saat berbicara. Tuliskan benda atau transformasi energi yang tidak kalian temukan. Nah, bagian ini Karina serahkan ke adik-adik ya untuk menjawab. Namun gini, Karina kasih contoh ya sedikit, karena kan Karina nggak tahu nih apa yang adik-adik temukan. Paling tidak Karina kasih contoh. Ya, nama bendanya misalnya kalau ini dicontoh sudah lampu ya. Nah, Karina buat bel sekolah, karena kan ini di sekolah ya. Bel sekolah. Ya. Nah, kalau bel sekolah itu dari energi listrik, ya dia berubahnya menjadi energi bunyi. Ya, jadinya bunyi kring gitu ya. Kemudian lampu, selain lampu, mungkin kalau adik-adik belajarnya menggunakan kipas angin, ya, atau mungkin Karina juga bisa bahas di sini AC ya. Mungkin ada yang pakai AC, ada yang kipas. Nah, ini adalah dari energi listrik juga menjadi energi angin ya. Tapi nanti anginnya beda, kalau ini angin aja, ini mungkin anginnya ada rasa sejuk-sejuknya ya. Nah, kemudian Karina contohkan lagi lainnya, kalau adik-adik belajarnya menggunakan namanya tuh ada yang sebut OHP ya, tapi kalau HP sih zaman dulu ya, atau kalau sekarang namanya infocus. Jadi dia ini yang menembakkan presentasi bu guru di laptop ke dinding ya, biasanya ke dinding atau ke ke layar putih ya. Nah, ini tuh dia dari energi listrik juga ya, menjadi energi gambar ya, kadang-kadang juga suara. Jadi tampilannya sama seperti TV ya. Kemudian nanti dipresentasikan. Sekarang lakukan bersama. Mari kita lakukan berbagai macam eksperimen untuk lebih memahami transformasi energi. Guru kalian akan menyiapkan pos-pos belajar mengenai transformasi energi. Baca dan ikuti instruksi yang ada pada masing-masing percobaan. Catatlah pengamatan pada lembar kerja. Nah, kita baca dulu percobaan-percobaannya ya, lalu nanti kita buat tabelnya. Yang percobaan pertama adalah kertas spiral yang bergerak. Alatnya karton yang berukuran 15 x 15 cm, lalu gunting, lalu benang 15-20 cm, kemudian jarum, ya, lalu sumpit atau tusuk sate, lilin, pensil, dan juga korek api. Nah, untuk keamanan pada percobaan ini kalian akan menggunakan api dan kertas. Harap berhati-hati saat melakukan percobaan ya, selalu fokus dan ikuti instruksi. Minta bantuan guru jika kalian merasa kesulitan. Nah, langkah pertama, buatlah pola spiral melingkar dengan pensil pada kertas karton. Gunting menjadi spiral mengikuti pola pensil. Ya, kemudian lubangi bagian ujungnya dengan jarum dan masukkan benang. Nah, kemudian ikat benang dan kaitkan ujung satunya pada sumpit kayak gini ya. Kemudian nyalakan lilin dan posisikan kertas sekitar 5 cm di atas api seperti pada gambar. Nah, ingat kertas tidak sampai menyentuh api ya. Jadi hanya mengambang seperti ini aja. Pastikan tangan kalian berada dalam posisi diam. Amati apa yang terjadi pada kertas spiral. Ya, setelah semua mencoba, diskusikan dengan kelompok. Ya, lalu jawab pertanyaan, energi apa saja yang ada pada percobaan ini, transformasi energi apa yang kalian lihat. Nah, kita jawab satu persatu tabelnya ya. Nah, untuk percobaan pertama ini tentang kertas bergerak. Ya.
Kemudian energi gerak pada kertas spiral yang di dekat api. Lalu transformasinya energi gerak menjadi panas saat menyalakan api. Lalu energi panas menjadi energi gerak ketika kertas spiral bergerak ya. Kemudian percobaan yang kedua, kotak yang bersuara. Alat bahannya kotak kardus bekas ukuran kecil saja, bisa bekas korek api, pasta gigi atau sabun. Kemudian beras secukupnya, lalu selotip dan gunting. Nah, langkah percobaannya yang pertama, masukkan sejumput beras ke dalam kotak ya, sejumput percobaan yang ketiga yaitu lari estafet. Alat bahannya adalah benda untuk tongkat estafet, lalu tanda untuk tempat berdiri sesuai jumlah pelari. Kalau ada stopwatch ya, biasanya stopwatch juga ada di handphone. Nah, lalu langkah percobaannya, keluarlah ke halaman sekolah, tentukan satu orang yang akan berperan menjadi penghitung waktu. Nah, sisa anggota lainnya akan menjadi pelari. Berdirilah pada masing-masing tanda yang sudah dibuat guru kalian. Kemudian pelari di tanda pertama, ini seperti praktek ya, nanti dengan Bapak atau Ibu guru. Nah, sekarang kita lanjut ya, materi kita, transformasi energi di sekitar kita. Manusia memanfaatkan energi dengan mengubah bentuknya menjadi bentuk yang lain. Umumnya, alat-alat buatan manusia adalah alat untuk mengubah bentuk energi. Dalam aktivitas sehari-hari, banyak sekali perubahan energi yang terjadi di sekitar kita. Ya, nah ini ada tabel ya, energi kimia dari makanan. Kemudian berubah menjadi energi gerak, kemudian energi listrik yang menjadi energi bunyi dan cahaya, kemudian energi listrik menjadi energi gerak pada kipas, kemudian pada gitar energi gerak menjadi energi bunyi, lalu pada rice cooker energi listrik menjadi energi panas, dan pada kita saat bersepeda adalah energi gerak dan sepedanya menjadi cahaya ya. Ketika kita bergerak, lampu di sepeda bisa menyala karena dia nggak pakai apa-apa ya. Nah, kemudian berikutnya, mari kita refleksikan. Apa itu energi? Ya, energi adalah tenaga atau kekuatan. Bisakah kita Lalu yang kelima, apa transformasi energi yang paling sering kalian gunakan? Nah, tentunya saat kita bergerak ya, energi kimia menjadi energi gerak saat kita berjalan menuju sekolah. Nah, di bagian belajar lebih lanjut, pada suatu alat bisa terjadi perubahan energi lebih dari satu kali. Contohnya baterai. Baterai menyimpan energi kimia. Ketika digunakan, baterai akan menghasilkan energi listrik. Energi listrik ini kemudian diubah lagi menjadi bentuk lain sesuai fungsi alatnya. Ya, jadi energi kimia ini menjadi energi listrik dulu untuk menyalakan atau mengoperasikan handphone. Baru nanti ada bunyi dan cahaya ya dari layar handphone kita. Kemudian energi cahaya matahari juga bisa diubah menjadi energi listrik dengan bantuan panel surya. Panel surya menyimpan energi kimia yang bisa mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Ya, jadi energi kimia pada panel surya ini menyerap energi matahari ya. Kemudian dia disimpan, kemudian berubah menjadi energi listrik lalu menjadi cahaya. Nah, di sini kita mengenal kosakata baru ya. Ada panel itu papan. Surya itu matahari. Panel surya adalah alat yang berbentuk papan yang berfungsi mengubah energi cahaya matahari menjadi listrik. Namun tidak semua energi bisa sepenuhnya kita ubah ya menjadi energi yang kita inginkan. Coba kita lihat contoh perubahan energi pada mobil. Saat mengisi mobil dengan bensin, kita mengharapkan semua bensin akan berubah bentuk menjadi energi gerak. Namun pada kenyataannya sebagian energi akan berubah bentuk menjadi energi panas dan energi kimia. Ya, dalam bentuk asap kendaraan. Ya, jadi selain untuk bergerak, dia juga akan berubah menjadi energi kimia. Nah, kedua energi ini adalah energi sampingan yang terbentuk saat mobil dipakai. Apakah kedua energi sampingan ini dibutuhkan saat kita menyetir? Apakah ada energi sampingan dari mobil yang berdampak pada lingkungan? Nah, tulis pendapat kalian ya. Nah, ini akan Karina jawab dengan lisan saja. Jadi, kalau energi kimia ya, dan energi panas yang dikeluarkan mobil, sebenarnya kalau kita butuhkan atau tidak, kita tidak butuh. Tapi ini adalah efek sampingnya yang kalau tidak mengeluarkan energi panas, maka mungkin mobilnya akan meledak ya. Jadi dia disimpan di dalam tabung misalnya, nah itu akan ada efek samping yang kurang baik.
tersendiri ya. Nah, kemudian apa yang sudah aku pelajari, yaitu energi bermacam-macam. Kita petik gitarnya, ya, lalu dia akan menghasilkan sebuah bunyi atau irama. Dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Hai Dika. Kalian sudah menyimak tentang isi video tadi ya, yaitu tentang perubahan energi ya. Sekarang kalian mengerjakan ya LKPD kelompok ya. Nah, saya bapak berikan ya. Jangan lupa nama kelompoknya, kelompok berapa ya. Kemudian namanya ya. Kalian kerjakan ya. Namanya, nama kelompok, kemudian kelompok berapa ya. Nanti setelah selesai kerjanya nanti akan dipresentasikan ke depan ya, masing-masing kelompok. Pak jelaskan sebentar ya. Nomor 1 itu tulislah 5 contoh bentuk energi yang berperan dalam kehidupan sehari. Tadi sudah Bapak jelas, sekaligus sudah video juga. Kemudian yang kedua, pilih salah satu contoh energi yang ada tertulis dan jelaskan bagaimana energi tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, sebutkan berapa contoh perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain yang Anda temui di dalam aktivitas sehari-hari. Tadi kita sudah mengamati tentang segala kipas angin, ya, kemudian setrika, senter, kemudian energi yang kita temui di setiap hari sudah Bapak jelaskan. Sudah paham? Kalau sudah paham, kerjakan. Di nomor 2 tuh pilih salah satu. Ya. Pilih salah satu contoh energi yang Anda tulis dan jelaskan bagaimana energi tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pilih salah satu. Ya. Nah, di dalam ini isinya. Ya. Ingat ya, isinya di dalam kotaknya. Ya. Tulis di dalam kotak ini. Paham tidak? Tulis di dalam kotak ini. Ya. Nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3. Tulis di dalam kotak. Kemudian saya tanya tadi nomor 2, pilih salah satu yang kalian ketahui.
Nah, nomor 2 itu pilih salah satu. Kemudian caranya mengambil juga ambil salah satu ya kemudian ini kemudian itu perubahan jadi apa keluar ke sini apa nanti ya keluar kotak nomor 3 nggak apa ya. Nomor 3 di sini perubahan ya. Ini perubahannya nggak usah itu singkat-singkat ya. Nah, keluar sini enggak apa ya, tulisan ini enggak apa kalau bisa jangan pakai pensil biar tidak terang ya. Nomor 3 ini kan tentang perubahan. Ini perubahan juga, perubahan energi ya. Kurang paham tanyakan saja ya. Ini nomor 1, 2, ini nomor 3. Nomor 2 ini caranya bagaimana, itu salah satu di sini caranya ya. Tidak usah ragu-ragu, tulis ya.
Yang kelompok 1 siapa? Kelompok 2, kelompok 3. Ya, belum. Ya, sudah kelompok 1. Siap kelompok? Oke, kalau sudah kalian akan presentasi hasil kerja kalian ya. Maju, Hengki. Bacakan nanti. Nah, kelompok 3 siapa? Nah, boleh. Ayo. Kelompok 1 dulu. Ayo, siapa? Ayo mempresentasikan hasil kerjanya. Baca saja. Baca saja. Ayo. Nah, yang lain menyimak, kelompok 2, kelompok 3 menyimak hasil dari kelompok 1. Oh ya, nomor 1. Ayo masing kelompok simak.
Oke, tepuk tangan. Nomor kelompok 2. Yang lain menyimak. Kelompok lain. Tuliskan 5 contoh bentuk energi yang berperan dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik, energi panas, energi dingin, energi cahaya, energi kimia, energi gerak. Pilih salah satu contoh energi yang ada. Tulis dan jelaskan bagaimana energi tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik, setrika. Sebutkan beberapa contoh perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya yang Anda temui dalam aktivitas sehari-hari. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Perubahan energi listrik. Oke, tepuk tangan. Kelompok 3. Tuliskan 5 contoh bentuk energi yang berperan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Energi listrik. 2. Energi panas. 3. Energi dingin. 4. Energi cahaya. 5. Energi kimia. Tulis salah satu contoh energi yang ada. Tulis dan jelaskan bagaimana energi tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik, setrika dan lain-lain. Silakan cari setrika sesuai kotak kontak suhu sehingga sekitar menjadi panas. Ya, nomor 3. Sebutkan beberapa contoh perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya yang ada temui dalam aktivitas sehari-hari. Energi listrik menjadi energi cahaya. Energi listrik menjadi energi panas. Energi listrik menjadi energi gerak. Energi listrik menjadi energi dingin. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baiklah, hasil kerja kelompok sudah selesai. Sekarang kita mengerjakan, ya, kembali ke masing-masing nanti pribadi, ya, untuk mengerjakan tadi, ya. Nah, hasil dari kerja kelompok kalian ya sudah bagus semua, ya, tidak ada atur karena sudah terisi semua, ya, semuanya bagus jawabannya, ya. Sekarang saya akan membagikan LKPI. Nah, kerjanya di belakang, ya. Ya, tulisnya di belakang ini, ya. Oke. Jawabannya di belakang ini, ya. Oke. Tulis nama di sini. Jangan lupa tulis nama, ya. Oke, 1, 2, 3, 4, ada 5, ya, soal. Tulisannya di belakang ini jawabannya, ya. Ya, langsung jawaban, ya.
Soalnya ada di depan, di sebelah ini. Ya, soal formatif. Tengok ke belakang. Nah, kerjakan. Ini. Ini tulis. Namanya jangan lupa. Ya. Oke, salah satu saja. Ya, ya. Nama yang ditulis 1, 2, 3, 4, 5. Kan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini salah satu saja, ambil yang pendek saja. Ah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Hah? Bukan, harus juga. Ya. Nah, pilih salah ini dua aja. Mana itu? Mau sampai sini kan tuh. Sebutkan contoh transformasi energi gerak menjadi energi panas dalam kehidupan sehari-hari.
Pak, kalau nomor 5 nih gimana biasanya Pak? Tulis salah satu contohnya Pak. Ya, jadi salah satu Bukan gambar di luar. Temukan alat elektronik yang memiliki perubahan energi yang sama pada gambar di atas. Perubahan berarti ya. Nomor 4 pilih salah satu. Ini jadi nomor 5. Ya. Ya, betul. Udah selesai Pak. Udah selesai. Ya. kembali ke muka dari
Ya, sampai listrik. Sampai listrik. Nah, kan dari tengah titik. Dah. Dua udah selesai. Ini dua listrik. Hmm. Dah, Pak.
kita semua? Oke, baiklah, pada hari ini tadi kita sudah mempelajari tentang perubahan energi ya. Perubahan energi ini bermacam-macam ini ya. Tadi ada energi matahari, ada energi kimia, ada energi panas ya. Kesimpulan kita tadi ya. Sekarang saya ingin memberikan penghargaan ya kepada salah satu 3 orang, yaitu kelompok 1 timnya, kelompok 2 Inci, kelompok 3 Payola. Silahkan maju untuk ya, karena mereka mendapat nilai yang tertinggi ya. Ini ada sedikit tepuk tangan yuk semuanya. Oke, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yaitu kita tadi sudah mempelajari tentang perubahan bentuk energi ya. Bentuk energi yang kita dapat sehari-hari misalnya apa tadi? Matahari, energi matahari, energi kimia, energi air, kemudian minyak, batu bara. Nah, itulah kesimpulan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah pembelajaran hari ini senang? Semangat? Oke. Untuk materi pembelajaran yang akan datang yaitu bentuk energi yang tersimpan ya, pembelajaran yang akan datang nanti ya. Kemudian pada hari ini pelajaran kita sudah selesai ya. Saya minta salah satu untuk memimpin doanya untuk berbuatkan. Kami persilakan untuk doa. Sebelum pulang mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Selamat pagi.